Pak Jokowi pun tidak menginginkan semuanya di RJ. Clear. Kenapa? Karena Pak Jokowi ingin juga dituntas. Ada kepastian hukum. Kalau semua di ORJ lo gimana? 5 tahun lagi ada orang lain, kelompok politik lain, menekan lagi isu yang sama, ini diangkat lagi, ribut lagi, UGM digenyeng-genyeng lagi, KPU digenyeng-genyeng lagi. Tiba-tiba minta RJ lagi. Mau sampai kapan? Lagi-lagi mengenai ancaman di atas 5 tahun itu hanya berlaku di KUHP baru. Sedangkan bagi penyidikan yang sudah keburu berjalan sebelum berlakunya KUHP baru, itu menurut KUHP baru diselesaikannya dengan ketentuan lama. Jadi nggak ada yang menghalangi. Ini blessing nih. Ya. Dan ya memang harus dimanfaatkan kalau menurut saya. Nah terlepas teman-teman sebagian masih terus mau ngotot, mau menguji, nggak apa-apa juga. Karena saya progres Pak Jokowi pun tidak menginginkan semuanya di RJ. Clear. Oh gitu Bang. Kenapa? Karena Pak Jokowi ingin juga dituntas. Ada kepastian hukum. Kami juga coba membayangkan gini, kalau semua di RJ, karena terjadi juga perdebatan internal. Kalau semua di ORJ lo gimana? 5 tahun lagi ada orang lain, kelompok politik lain, menekan lagi isu yang sama, ini diangkat lagi, ribut lagi. UGM digenyeng-genyeng lagi, KPU digenyeng-genyeng lagi. Tiba-tiba minta RJ lagi. Mau sampai kapan? Nggak bisa habis Bang ya? Saya sampai bilang, mumpung hari ini saksi-saksi teman Pak Jokowi masih pada hidup semua. Masih bisa bersaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah. Beberapa dosen-dosen muda yang zaman dulu muda sekarang masih pada ada. Dokumen juga sudah terkumpul semua, administrasi pekuliahan. Ya udah sekarang aja diuji. Dengan segala yang ada. Karena kalau 5 tahun lagi tentunya juga lebih sedikit nanti pembuktiannya gitu kan. Bawa aja ke sidang, ya apalagi kan kalau Pak Jokowi kan nggak ada niat kok mau menjalin orang tua apa, tapi biar teruji aja. Apalagi Pak Jokowi kan sempat tuh ngomong, kalaupun nanti di sidang terbukti, saya akan bilang sama hakim agar dihukum seringan-ringannya. Karena saya bukan itu yang saya cari. Saya ingin tuntas, cukup begah saya dengan isu ini. Beliau 5 kali digugat, 2 kali dilaporin ke polisi loh soal isu ijazah. Iya, Berarti clear Bang bahwa Pak Jokowi memang perkara ini sampai di meja sidang ya, dan diketok hakim bahwa itu asli atau palsu gitu ya. Betul. Itu clear tuh Bang ya. Clear, kalau nggak rugi beliau. Iya. Udah terkumpul sekarang berapa? 700 bukti. Itu kan ngumpulinnya aja, waduh. Pak Dekan tuh sempat bilang sampai kayak arkeolog. Bercandanya gini Pak Dekan. Pak Dekannya sekarang mungkin 50 something ya. Dia bilang, ini waktu zaman kejadian ijazah diterbitin, saya masih SMP. Iyalah, 40 years ago. Iya. 40 tahun yang lalu saya masih SMP. Saya suruh tanggung jawab ngumpulin data yang terjadi 40 tahun yang lalu. Barangnya di mana pun saya harus cari-cari. Dia bilang sampai Sabtu Minggu harus di kampus bersama beberapa staf lain untuk buka gudang, Pak. Untungnya jumlah mahasiswa kehutanan nggak begitu banyak. Jadi ketemulah dokumen-dokumen sekalipun yang memang mungkin tidak lengkap. Bapak murni semua gitu ya. Ya nggak mungkin juga lah, pasti ada beberapa serpih yang mungkin nggak terrekod dengan baik ya. Ya kayak pengumpulan tugas kan semua juga nggak mungkin. Emang pengumpulan tugas dulu, tugas akhir waktu SMA masih terkumpul di sekolahnya kan enggak, nilainya mungkin ada kan gitu kan. Iya. Ada yang jadi bungkus gorengan kan Bang. Aku punya begitu kan dikumpulin semua gitu. Dan sekarang sudah tersaji. Ya tinggal kembali lagi nanti hakim lebih yakin yang mana. Ya, apa yang disajikan oleh kubu kami atau kubu mereka. Berarti bisa disimpulkan loh Bang, kalau kita lihat dari perkara yang berjalan kan masih ada beberapa yang masih belum mengajukan RJ atau memang nggak mungkin. Artinya memang ini bakal atau sisa 2 atau mungkin 1 ya yang tadi Abang bilang gitu. Bakal lanjut ke meja sidang nih. Bakal lanjut. Berarti, jadi karena kan kembali lagi sebenarnya kan saya juga di beberapa kesempatan menyampaikan ini di bulan yang baik ini mari kita sama-sama kontemplasi lah. Dari perjalanan setahun ini tuh sebenarnya hati kecil kita lebih cenderung kemana sih? Yakin palsu atau yakin asli? Iya. Lupakan dulu kepentingan politik, isu benci, dendam. Betul-betul hati kecil yang bicara. Kalau Anda yakin ini palsu, jalan terus. Tapi siap dengan segala risikonya. Jangan playing victim, jangan cengeng, jangan nyalain orang-orang ya. Jangan nyalain hakim, jangan nyalain jaksa gitu kan. Ya kan ini negara hukum gitu kan. Tapi kalau Anda ini yakin ragu-ragu udah cenderung asli, ya sekarang mau ada RJ kenapa nggak dimanfaatin? Karena lagi-lagi loh, Pak Jokowi juga nggak menginginkan menjarin orang. Tapi masih bisa tuh Bang, kayak Bang Roy atau Dr. Tifa. Kalau menurut saya masih bisa. Tapi mungkin semua ada limitnya ya. Ini kan maksimumnya sekarang nih. Ya. Kalau kami sih timetable, kami setelah Lebaran ini kami akan desak untuk segera perkara ini naik. Karena udah cukup lama juga, ya. Nggak harus sempurna amat lah, nanti juga hakim yang memutus kok. Ya kan gitu kan. Mau sempurna banget, mau bikin apa gitu kan.
apa namanya, kami akan desak. Ya nanti sidang aja dengan segala risiko bebas juga kami yang rugi kan gitu kan. Tapi kami sih melihat sudah cukup nih gitu ya. Ahli-ahlinya udah cukup memadai gitu ya. Tapi kan kami menghormati lah proses pra penuntutan antara jaksa dan polisi. Biarkan mereka, kan jaksa yang bersidang nantinya. Gitu. Cuma kan kami juga ingin semua ada waktunya lah. Jangan sampai terlalu lama juga kan. Kan justice delay is justice deny. Kadang yang terlambat adalah ketidakadilan juga. Jadi momentum ini perlu juga dijaga. Ya gimana? Bang, tadi timetable apa aja bang yang bakal dilakuin setelah Lebaran bang? Ya kalau kami setelah Lebaran kami akan lebih concern lagi untuk mendorong perkara ini selesai, bisa disiapkan atau dinyatakan mungkin P21 ada jaksa, gitu ya. Kita akan desak apa persoalannya. Kalau misalnya ada kendala di mana. Karena itu gini, korban pun juga punya hak loh, agar perkara atau pengaduannya segera disidangkan itu diatur di Undang-Undang LPSK. Ya. Jadi kami juga akan menggunakan hak itu dengan melihat apakah sudah cukup atau apakah mungkin agak berlebihan permintaannya kan gitu. Kami akan mulai masuk ke situ. Karena menurut saya ini kan perlu ada waktu juga nih. Kami udah juga cukup lama loh menangani penyelidikan udah setahun lebih. Bisa selesai tahun ini nggak sih bang? Untuk di tingkat pen selesai. Jadi setelah ini kan misalnya P21 berarti sidang. Ya. Sidang itu maksimum 6 bulan. 6 bulan ya bang. Itu ada surat edaran Mahkamah Agungnya. Setelah itu bisa banding kasasi. Tapi yang akan ramai kan nanti sidangnya. Jadi kalau ini mulai misalnya bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober selesai. Setelah itu masih bisa banding kasasi. Bang, berarti dengan Bang Rismon mengakui kesalahannya soal ijazah Pak Jokowi asli atau enggak udah nggak perlu diperdebatkan lagi kali ya bang? Enggak juga. Hakim akan tetap menilai apakah pengakuan bersalah ini dalam paksaan, dalam bujuk rayu, atau kesadaran. Oh, hakim kan nggak bisa juga di fait accompli dong. Ya orang misalnya main play bergen, saya ngaku bersalah, ternyata apa? Melakukan pemain pengganti. Pembunuhnya si bos konglomerat, tapi kan seolah-olah ngaku supirnya. Dengan dibayar uang tertentu. Lalu dengan itu saya play bergen, saya mengaku bersalah. Lalu hakim langsung terfait accompli. Oh ya udah saya vonis. Wah sesat dong. Tetap diuji lagi semua. Semua diuji lagi di persatu. Hakim tidak boleh di fait accompli oleh siapapun. Iya bang. Termasuk Pak Rismon kan ditanya, kenapa you berubah? Jelaskan. Kenapa teori dulu menggunakan apa, sekarang apa gitu. Sekarang balik lagi, kalau dari kami sudah tahu dari awal. Mohon maaf, dari awal kami sudah melihat memang ini ada persoalan dengan atraksi IT yang mereka lakukan selama ini. Ya itu tahunya dari mana? Dari saksi-saksi ahli yang sudah didengar di Polda dari pihak kami. Bahwa apa yang dilakukan itu bukan bagian dari atraksi digital forensik lah. Sehingga bisa outputnya keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi data ini masalahnya apa? Kami jadi terfitnah. Seolah-olah benar Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu gitu.